Di tengah gemerlap gedung-gedung pencakar langit Jakarta, di mana bayang-bayang memiliki kekuatan lebih besar dari cahaya, sebuah kisah tentang pengkhianatan, keberanian, dan penyelamatan tak terduga terungkap. Di dunia kejam yang dikuasai oleh sindikat Korea Indonesia, seorang wanita cerdas dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Ini adalah kisah Rania Adeline, seorang wanita yang berani melompat, dan pria yang ternyata telah menunggunya di bawah. Bersiaplah, karena sekali Anda masuk ke dalam cerita ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Rania Adeline memperhatikan hal-hal yang terlewatkan oleh orang lain. Itulah yang membuatnya luar biasa dalam pekerjaannya, dan itulah yang saat ini membuatnya merinding pada pukul 11 malam di hari Selasa. Dia duduk di mejanya di lantai 14 gedung keuangan pribadi milik Han Jae-won, jenis gedung yang tidak muncul di registrasi publik manapun di Jakarta, dan menatap kolom angka yang sudah ia periksa 3 kali. Angka-angka itu baik-baik saja. Angka-angka itu selalu baik-baik saja. Dia memastikannya, tetapi bukan angka-angka itu yang mengganggunya. Perasaan ini sudah menumpuk selama 3 minggu terakhir. Hal-hal kecil, jenis hal yang akan dianggap sebagai kebetulan atau paranoia oleh wanita yang kurang jeli. 3 minggu yang lalu, Jae-won menatapnya dari seberang meja rapat dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya di wajahnya. Bukan amarah, bukan kehangatan, sesuatu yang lebih dingin dari keduanya, perhitungan. Seolah-olah dia sedang mengukur sesuatu yang Rania tidak tahu sedang diukur. Rania menahan tatapannya, tersenyum profesional, dan kembali ke presentasinya, tetapi dia merasakannya menusuk dadanya seperti batu yang jatuh ke air yang tenang. Lalu, masalah akses. Satu akun, sebuah holding spesifik yang telah ia kelola sejak tahun keduanya, tiba-tiba menguncinya tanpa penjelasan, tanpa memo, tanpa percakapan. Dia telah mengirim pesan yang disusun dengan hati-hati kepada asisten pribadi Jae-won menanyakannya. Jawabannya hanya 3 kata, sedang dalam peninjauan, tidak ada yang lain. Lalu, rapat-rapat. Dia telah menghadiri setiap rapat strategi selama 4 tahun tanpa terkecuali. 2 minggu yang lalu, dia tiba pada waktu yang dijadwalkan dan ruangan itu sudah penuh dan pintunya tertutup. Ketika dia mengetuk, salah satu letnan Jae-won membukanya, menatapnya dengan tatapan yang sangat mirip dengan rasa kasihan, dan memberitahunya bahwa pertemuan khusus ini hanya untuk internal. Dia mengangguk, berjalan kembali ke kantornya, duduk, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, membiarkan dirinya memikirkan hal yang selama ini ia hindari dengan hati-hati. Dia pikir aku telah melakukan sesuatu. Dia tidak tahu apa, dia tidak melakukan apa-apa. Setiap angka bersih, setiap transfer tercatat, setiap catatan berada tepat di tempatnya. Tapi, dia juga cukup memahami dunia tempatnya bekerja untuk tahu bahwa tidak bersalah tidak selalu menjadi perlindungan. Kecurigaan di dunia Jae-won bergerak lebih cepat daripada bukti, dan memukul lebih keras daripada fakta. Dia tidak lari. Dia bukan tipe wanita yang lari dari hal-hal yang tidak dilakukannya. Tapi, dia mulai memperhatikan dengan cara yang berbeda. Memetakan pintu keluar, mencatat anggota staf Jae-won mana yang menghindari matanya di koridor, mengamati ritme gedung, siapa yang datang setelah jam kerja, mobil mana yang parkir terlalu lama di jalan di bawah. Malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Dia merasakannya bahkan sebelum bisa menamainya. Pergeseran tekanan udara di gedung, sesuatu yang lebih tegang dari biasanya dalam cara penjaga keamanan di lantainya menyapanya ketika dia kembali dari kamar mandi 20 menit yang lalu. Terlalu formal, terlalu hati-hati. Jenis kehati-hatian yang berarti dia telah diberitahu sesuatu yang tidak diketahui Rania. Dia tidak menyimpan apapun ke sistem. Menutup laptopnya perlahan, secara metodis, seperti seorang wanita yang menyelesaikan pekerjaan malam yang normal. Mengambil tasnya, menyelipkan drive pribadinya, yang selalu ia bawa di tubuhnya, ke dalam saku bagian dalam jaketnya. Berdiri, merapikan roknya, dan berjalan keluar dari kantornya, menuju deretan lift di ujung lorong. Dia menekan tombol, menunggu, mengamati angka-angka di atas pintu lift dalam pandangan periferalnya, sementara matanya tetap lurus ke depan. Lift tiba, dia melangkah masuk, pintu-pintu itu sedang menutup ketika dia melihatnya. Bima Perkasa, penegak hukum paling senior Jae-won, seorang pria yang kehadirannya di bagian manapun dari gedung yang bukan lantai pribadi Jae-won hanya berarti satu hal. Bima berjalan menuju koridornya dengan 2 pria di belakangnya. Ketiganya bergerak dengan tujuan yang tenang dan tidak tergesa-gesa yang lebih menakutkan daripada jika mereka berlari. Pintu lift tertutup. Rania tidak menekan 14.
Dia menekan 2. Lift terbuka ke koridor servis yang telah ia hafal pada hari ketiga bekerja karena Rania Adeline selalu tahu bahwa seorang wanita di posisinya perlu mengetahui setiap pintu di sebuah gedung. Bukan untuk menjadi dramatis, tetapi karena menjadi cerdas berarti menjadi siap. Dia bergerak cepat melalui koridor. Belum berlari, mendorong pintu darurat api ke tangga, dan menuruni tangga menuju lantai dasar. Dia mendengar pintu di atasnya terbanting terbuka. Mereka telah mengantisipasinya. Dia mengubah arah tanpa berhenti, naik bukannya turun, bergerak cepat sekarang, tidak lagi berpura-pura. 3 lantai di atas sebelum dia menerobos ke koridor yang tidak begitu ia kenal. Gedung itu terhubung dengan struktur kedua di lantai 9, sebuah jembatan yang pernah ia lihat di skema bangunan, dan menyimpannya tanpa tahu mengapa. Dia menemukannya, menyeberanginya. Dia keluar ke gedung yang sama sekali berbeda, lebih tua, lebih sempit, koridornya remang-remang dan berbau cairan pembersih. Dia masih bisa mendengar mereka. Mereka telah mengikuti. Tentu saja mereka mengikuti. Dan dia bergerak menuju ujung koridor di mana sebuah jendela menunjukkan kota di bawahnya. Dan sebuah pintu balkon berdiri tidak terkunci. Dia melangkah ke atasnya. Melihat ke bawah, 7 lantai ke jalan. Sebuah tenda di bawah, mungkin 4 meter di bawah, kanvas tua di atas rangka logam, dan di trotoar, seorang wanita sedang berjalan dengan anjing kecilnya yang belum melihat ke atas. Di belakangnya, pintu koridor terbuka dengan keras. Rania mencengkeram pagar. Dia memikirkan 4 tahun, setiap angka yang telah ia lindungi, setiap rahasia yang telah ia simpan. Setiap pagi, dia datang dan melakukan pekerjaannya dengan presisi dan loyalitas yang lebih dari gabungan kebanyakan pria di gedung itu. Dia teringat wajah Jaewon di seberang meja rapat 3 minggu lalu. Dia melepaskan pegangannya. Dia menghantam tenda dengan keras, benturannya merobek bahu kirinya seperti pisau panas membara, dan kemudian dia terlempar dari tepi dan jatuh lagi. Trotoar melesat ke arahnya, dan kemudian tidak ada apa-apa. Di seberang jalan, di lantai 4 sebuah gedung yang tidak memiliki hubungan dengan namanya, Choi Byung-soo telah mengamati anak buahan Jaewon bergerak di blok itu selama 40 menit terakhir. Intelijen, pengawasan rutin. Dia membawa gelas whisky ke bibirnya, dan kemudian berhenti. Seorang wanita baru saja melompati pagar balkon. Dia melihatnya jatuh, melihatnya menghantam tenda, melihatnya menghantam tanah dan diam tak bergerak. Letnannya mengatakan sesuatu di sampingnya. Dia tidak mendengarnya. Dia sedang mengamati wanita di trotoar itu, dan merasakan sesuatu yang tidak bisa langsung ia sebutkan menetap di balik tulang rusuknya. Dia tidak berteriak, tidak memohon, tidak menunggu. "Bos?" Bu Yungsu meletakkan gelasnya. "Bawa dia," katanya pelan, dan panggil dokter. "Apakah Anda tahu siapa dia?" Dia sudah meraih jaketnya. "Tidak," katanya. "Tapi aku ingin tahu." Dia pemberani. "Jika Anda adalah Rania, apakah Anda akan melompat? Beritahu saya di komentar. Dan jika cerita ini sudah membuat Anda ketagihan, tekan tombol suka dan berlangganan, karena apa yang terjadi saat dia bangun akan mengubah segalanya." Rania sadar kembali seperti seseorang yang tubuhnya telah memutuskan bahwa pertarungannya belum selesai, perlahan, dengan enggan, sepotong demi sepotong. Pertama, rasa sakit. Bahu kirinya terasa lebih dulu dari apapun, rasa sakit yang dalam dan berdenyut yang menjalar ke lengannya dan naik ke lehernya. Lalu langit-langit, putih, diam, bukan langit-langit rumah sakit, terlalu bersih, terlalu sunyi, tidak ada bau antiseptik, tidak ada suara koridor di luar pintu. Lalu spray di bawah jemarinya, mahal, jumlah benang yang tinggi, jenis yang tidak seharusnya ada di tempat manapun di mana dia pernah dirawat sebelumnya. Dia tidak langsung bergerak. Bertahun-tahun di dunia Jaewon telah mengajarinya bahwa detik-detik pertama setelah bangun di tempat yang tidak dikenal adalah yang paling penting. Dia menjaga napasnya tetap teratur, tubuhnya diam, dan hanya menggunakan matanya. Ruangan itu besar, 1 jendela, tirai tertutup, seberkas cahaya siang menekan melalui celah di tepinya. Sebuah kursi di sudut, terisi. Seorang pria duduk dengan keheningan khas seseorang yang telah menunggu lama dan nyaman dengan menunggu. Dia menoleh. Pria itu lebih muda dari yang ia duga. Bukan muda, tetapi lebih muda dari kesan yang dibawa oleh kehadirannya. Dia duduk dengan 1 pergelangan kaki bertumpu di lututnya, jaket dilepas, kerah terbuka, mengawasinya dengan mata gelap yang sama sekali tidak mengungkapkan apa-apa. Tidak ada urgensi,
Tidak ada rasa lapar, hanya perhatian. Jenis perhatian yang terasa seperti sedang dipelajari oleh seseorang yang sangat pandai membaca orang dan sudah mulai membacanya. Dia duduk perlahan. Rahangnya mengeras menahan rasa sakit di bahunya dan menatap langsung ke matanya. Tak satu pun dari mereka berbicara sejenak. Lalu dia berkata, "Di mana aku?" Bukan pertanyaan, melainkan sebuah tuntutan yang disamarkan. "Di suatu tempat yang aman," katanya. Suaranya datar, tidak tergesa-gesa. Jenis suara yang terbiasa membuat ruangan menjadi hening ketika berbicara. Itu bukan jawaban. Itu satu-satunya yang penting saat ini. Dia mempelajarinya. Pria itu membiarkannya. Itu sendiri adalah informasi. Seorang pria yang punya sesuatu untuk disembunyikan tidak akan duduk diam dan membiarkan seorang wanita menatapnya selama itu. Dia mencatat segalanya. Kualitas pakaiannya, tidak adanya senjata yang terlihat. Meskipun dia tidak ragu senjata itu ada di suatu tempat padanya. Cara anak buahnya dia melihat dua di luar pintu ketika dia pertama kali menoleh berdiri pada jarak yang menunjukkan rasa hormat daripada tugas penjagaan. "Kau bukan salah satu anak buah Jaewon," katanya. Sesuatu bergerak di sudut mulutnya. Bukan senyuman. Bukan. Lalu siapa kau? Dia mempertimbangkan pertanyaan itu seolah-olah memutuskan seberapa banyak jawaban yang akan diberikannya. "Seseorang yang melihatmu melompat dari balkon lantai 7 tanpa mengeluarkan suara," katanya. Dan menganggap itu menarik. Rania merasakan hawa dingin menjalari dadanya. Dia telah mengawasi gedung itu, yang berarti dia terhubung dengan dunia Jaewon dalam beberapa cara, bukan sebagai sekutu. Cara dia mengatakan dunia Jaewon tersirat di antara kata-katanya, oposisi, yang berarti dia telah jatuh dari satu situasi berbahaya dan terbangun di dalam situasi berbahaya lainnya. Dia mengayunkan kakinya ke sisi tempat tidur. "Aku harus pergi," katanya. "Bahumu retak," katanya. "Dan pergelangan kaki kananmu terkilir parah. Kau tidak akan bisa pergi jauh." "Itu masalahku." "Kau juga tidak punya tempat tujuan," katanya. Masih tenang, masih datar. "Anak buah Jaewon menyisir radius 4 blok ketika anak buahku membawamu masuk. Sekarang dia tahu kau melompati balkon itu. Dia tidak tahu apakah kau selamat. Itu memberimu sedikit waktu." Dia berhenti sejenak, waktu yang sangat singkat. Rania menatapnya, pikirannya bergerak cepat di bawah permukaan. Memilah semua yang baru saja dia katakan, menarik informasi dan implikasinya secara bersamaan. Dia benar. Dia tahu pria itu benar. Kembali ke apartemennya adalah mustahil. Pergi ke siapapun yang terhubung dengan jaringan Jaewon tidak mungkin. Dia tidak punya keluarga di Jakarta. Teman-temannya dijaga terpisah dari kehidupan profesionalnya, yang berarti mereka aman tetapi tidak berguna baginya saat ini. Dia tidak punya tempat tujuan. Dia benci pria itu mengetahuinya. "Apa yang kau inginkan?" katanya datar. "Tidak ada yang menolong orang asing dari jalanan karena kebaikan. Terutama tidak di kota ini. Apa yang kau inginkan dariku?" Dia menatapnya lama. "Belum ada," katanya. "Itu tidak meyakinkan. Itu tidak dimaksudkan untuk meyakinkan," katanya. "Itu dimaksudkan untuk jujur." Dia berdiri, tidak tergesa-gesa, menegakkan tubuhnya sepenuhnya dan meraih jaketnya. "Kau bisa pergi kapanpun kau memutuskan. Tidak ada seorang pun di gedung ini yang akan menghentikanmu." Dia bergerak menuju pintu lalu berhenti dengan tangan di kusen. "Tapi selagi kau memutuskan, ada makanan di meja dekat jendela. Kau belum makan sejak kemarin sore." Dia berkedip. "Bagaimana kau tahu?" "Aku tahu banyak hal," katanya singkat. "Beristirahatlah, kita bisa bicara saat kau siap." Dia pergi. Pintu tidak terkunci di belakangnya. Dia segera menyadarinya. Dia duduk di tepi tempat tidur itu, di kamar mahal milik orang asing dengan bahu retak dan pergelangan kaki terkilir dan sama sekali tidak punya pijakan. Dan merasakan, untuk pertama kalinya sejak dia melihat Bima Perkasa berjalan menuju koridornya, teror khusus karena tidak memiliki langkah selanjutnya. Dia melihat makanan di atas meja. Perutnya bergejolak karena lapar yang tidak ia sadari sampai sekarang. Perlahan, dengan menyakitkan, dia berdiri. Dia masih belum tahu namanya. Dia baru saja bangun di dunia orang asing tanpa jalan keluar dan tanpa jalan kembali. Dan bagian yang paling menakutkan, pria itu mungkin pilihan teraman yang ia miliki. Tulis komentar. Apakah Anda sudah mempercayainya? Dan jika Anda belum berlangganan, tunggu apa lagi? Tekan tombol itu sekarang juga. Han Jaewon bukanlah orang yang suka meninggikan suaranya.
Dia telah belajar sejak lama bahwa semakin tenang seorang pria berkuasa, semakin berbahaya dia. Berteriak adalah untuk orang-orang yang kehilangan kendali. Jaewon tidak pernah kehilangan kendali seumur hidupnya. Jadi, ketika letnannya berdiri di seberang mejanya dan menyampaikan berita bahwa Rania Adeline telah melompati balkon lantai 7 dan belum ditemukan, Jaewon hanya meletakkan penanya, melipat tangannya di atas meja, dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang sangat lama. Keheningan di kantor itu adalah jenis yang membuat pria dewasa ingin meminta maaf karena bernapas. "Kau kehilangannya," kata Jaewon akhirnya. "Dia lebih cepat dari yang kami perkirakan." "Aku tidak meminta penjelasan," kata Jaewon lembut. "Aku memintamu untuk membawanya, bantu membawanya secara diam-diam. 4 pria, 1 wanita, dan kau kehilangannya." Letnannya tidak berkata apa-apa. Jaewon berdiri dan berjalan ke jendela. Jakarta terhampar di bawahnya. Acuh tak acuh dan berkilauan. Dan dia menatapnya dengan tangan tergenggam di belakang punggung. Dia telah membangun segalanya di kota ini dengan satu prinsip, bahwa informasi adalah satu-satunya mata uang yang tidak pernah kehilangan nilainya. Dia telah mempercayai Rania Adeline dengan lebih banyak informasinya daripada hampir siapapun yang masih hidup. Aksesnya ke arsitektur keuangannya bersifat total. Jika dia benar-benar berbalik melawannya, kerusakan yang bisa dia timbulkan tak terhitung. Dia teringat bukti yang diletakkan oleh penasihat paling terpercayanya, Kevin Suryadharma, di meja ini 9 hari yang lalu. Transfer bank, stempel waktu, foto Rania di luar gedung yang terdaftar atas salah satu perusahaan cangkang milik Choi Byung-soo. Kevin Suryadharma telah menyajikan semuanya dengan keseriusan yang hati-hati dari seorang pria yang sangat enggan menyampaikan kabar buruk. "Saya tidak ingin membawa ini kepada Anda," kata Kevin. "Tetapi Anda perlu tahu." Jaewon menatap foto itu untuk waktu yang lama. Wajah Rania jelas. Gedung di belakangnya tidak salah lagi bagi siapapun yang tahu apa yang harus dicari. Stempel waktu menempatkannya di sana pada hari Selasa sore 3 minggu yang lalu, hari Selasa yang sama ketika dia memberitahunya bahwa dia bekerja dari rumah karena migrain. Dia merasakan sesuatu bergeser di dadanya hari itu. Bukan amarah, sesuatu yang lebih dingin. Kesedihan khusus seorang pria yang telah menemukan bahwa orang yang paling ia percayai adalah yang paling berbahaya di ruangan itu. Dia telah memberikan perintah untuk membawanya masuk 4 hari kemudian. Dia berbalik dari jendela sekarang. "Cari dia," katanya. "Dia terluka. Dia tidak mungkin pergi jauh sendirian." Dia berhenti dan jaga kerahasiaannya. "Aku tidak ingin orang-orang Byung-soo mengetahui hal ini." Apa yang Jaewon tidak tahu, tidak mungkin tahu, adalah bahwa orang-orang Byung-soo telah menemukan persis apa yang ia cari. 3 lantai di bawah kantor Jaewon, di ruang arsip yang hanya bisa diakses oleh 2 orang di seluruh gedung, Kevin Suryadharma duduk di terminal pribadi dan melakukan panggilan telepon. Panggilan itu dijawab pada dering kedua. "Dia selamat," kata Kevin pelan. Anak buah Byung-soo menahannya. Jeda di ujung sana. "Lalu, apakah Jaewon tahu?" "Belum. Biarkan tetap seperti itu." Jeda lagi. "Kau melakukannya dengan baik, Kevin. Transfernya terlihat meyakinkan." "Sepenuhnya," kata Kevin. Dia tidak mempertanyakan satu baris pun. Panggilan berakhir. Kevin duduk sejenak dalam cahaya biru layar terminal. Kemudian dia menutup file yang telah ia buka, file yang sebenarnya, yang menunjukkan sumber asli dari transfer tersebut, yang akan menceritakan kisah yang sangat berbeda jika Jaewon pernah melihatnya, dan berjalan keluar ruangan seperti seorang pria tanpa beban di hati nuraninya. Rania tidak tahu semua ini. Dia duduk di meja kecil dekat jendela di ruangan yang alamatnya masih belum ia ketahui. Makan nasi dan sup kaldu yang sederhana dan sempurna, dan mencoba membangun peta situasinya dari potongan-potongan yang ia miliki. Jaewon mengira dia telah mengkhianatinya. Itu sudah jelas dari fakta bahwa dia telah mengirim Bima Perkasa. Bukan penegak junior, bukan peringatan, melainkan orang paling seniornya. Bukti apapun yang ada untuk melawannya cukup meyakinkan untuk membuat Jaewon melewati keraguan dan langsung bertindak, yang berarti itu entah nyata, dan dia telah melakukan sesuatu tanpa menyadarinya, beberapa transfer yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya, atau itu telah direkayasa. Dia membolak-balik kemungkinan kedua itu dengan hati-hati, direkayasa. Yang berarti seseorang di dalam operasi Jaewon memiliki akses ke catatan keuangan yang cukup canggih untuk menjebaknya. Yang berarti seseorang yang entah memahami sistem yang telah ia bangun, atau telah mengawasinya membangunnya dengan cukup cermat untuk menirunya secara meyakinkan.
Dia berpikir tentang siapa yang memiliki tingkat akses seperti itu. Daftarnya pendek, sangat pendek. Pintu terbuka, dan pria itu masuk. Dia telah berganti ke meja. Dia pindah ke kursi di seberangnya dan duduk dengan kemudahan yang sama, tidak tergesa-gesa yang tampaknya ia bawa ke segalanya, dan melihat piringnya dengan sesuatu yang mungkin adalah kepuasan. "Kau makan," katanya. "Jangan," katanya. Pria itu mengangkat alis. "Jangan lakukan hal di mana kau bertingkah, seolah kau mengenalku," katanya. "Kau tidak mengenalku. Kau menarikku dari jalanan. Itu tidak membuat kita menjadi apa-apa." Pria itu diam sejenak. "Kalau begitu, baiklah. Aku ingin tahu namamu," katanya. Dia menatapnya dengan mantap. Choi Byung-soo. Dia sudah tahu itu akan datang. Dia sudah mencurigainya sejak dia bangun dan mengamati ruangan ini, gedung ini, dan otoritas tenang khas pria ini. Tetapi mendengarnya diucapkan dengan lantang, masih terasa seperti batu yang jatuh ke air yang tenang. Dia meletakkan sendoknya perlahan. "Kau rival Jaewon," katanya. "Di antara hal-hal lainnya, dan kau menginginkan sesuatu dariku?" "Sudah kubilang," katanya. "Belum. Jawaban itu punya tanggal kedaluarsa," katanya. "Dan kita berdua tahu itu." Dia menatapnya lama, dan dia merasakan sensasi yang meresahkan karena dilihat, bukan dinilai, bukan diukur kegunaannya, tetapi benar-benar dilihat oleh seseorang yang sangat pandai melakukannya. "Kau mencoba mencari tahu siapa yang menjebakmu," katanya pelan. Dia menjadi sangat diam. "Ya," katanya. "Aku tahu itu jebakan." Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. "Dan aku pikir kau sudah mulai membuat daftarnya." Dia baru saja mengetahui pria yang duduk di seberangnya sudah tahu lebih dari yang seharusnya. Dan di suatu tempat di gedung Jaewon, orang yang menghancurkan hidupnya sedang tidur nyenyak. Apakah itu membuat darahmu mendidih? Beritahu saya di komentar. Sukai video ini jika Byung-soo telah menarik perhatianmu dan berlanggananlah. 3 hari berlalu. Rania tidak pergi. Dia berkata pada dirinya sendiri itu praktis. Bahunya masih retak. Pergelangan kakinya masih cukup sakit untuk membuat setiap langkah menjadi sebuah negosiasi. Dan Jakarta adalah kota di mana jangkauan Jaewon meluas ke tempat-tempat yang bahkan tidak diketahui kebanyakan orang. Pergi tanpa rencana bukanlah kehati-hatian, itu bunuh diri. Jadi dia tinggal. Dia mengatakan itu pada dirinya sendiri setiap pagi ketika dia bangun di kamar mahal itu, dan setiap malam ketika dia duduk di jendela itu dan menyaksikan lampu-lampu kota menyala satu persatu seperti pertanyaan yang membara, perlahan. Dia praktis. Itu saja. Rumah tangga Byung-soo berjalan dengan keheningan yang mengejutkannya. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih keras, lebih mencolok. Para pria yang ia lewati di koridor bergerak secara efisien dan jarang berbicara, dan tak satu pun dari mereka menatapnya dengan tatapan selain netralitas yang hati-hati, yang memberitahunya bahwa Byung-soo telah mengatakan sesuatu yang spesifik tentang bagaimana ia harus diperlakukan. Dia mencatat itu, menyimpannya. Dia menghabiskan 2 hari pertama sebagian besar di kamarnya berpikir, merekonstruksi setiap catatan keuangan yang pernah ia sentuh, setiap transfer yang pernah ia proses, setiap akun yang pernah ia kelola, mencari dalam ingatannya sendiri apapun yang bisa digunakan untuk melawannya. Pada akhir hari kedua dia punya teori. Teori itu tidak lengkap dan dia membutuhkan akses ke terminal untuk mengkonfirmasinya, tetapi bentuknya sudah ada. Serangkaian transfer yang terjadi selama jendela waktu ketika dia bepergian dengan Jaewon ke Bali. Dia pergi selama 4 hari. Seseorang telah menggunakan 4 hari itu untuk memindahkan uang melalui akun yang ia kelola dalam pola yang akan terlihat bagi siapapun yang memeriksa dari luar persis seperti perilaku seseorang yang sedang dibayar. Dia perlu tahu siapa yang memiliki akses ke kredensialnya saat dia pergi. Pada pagi hari ketiga, dia keluar dari kamarnya dan mencari Byung-soo. Dia menemukannya di sebuah ruangan yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Sebuah ruangan besar yang jarang perabotannya dengan satu dinding penuh jendela yang menghadap ke halaman pribadi. Dia berdiri di sebuah meja yang dipenuhi dokumen dan foto dan berbicara pelan kepada seorang pria di sampingnya yang menghilang begitu Rania masuk. Byung-soo mendongak. "Aku butuh laptop," katanya. "Bersih. Tidak ada yang terhubung ke jaringanmu atau jaringan Jaewon." Dia mempelajarinya sejenak. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi sesuatu. Itu bukan jawaban. Dia hampir tersenyum meskipun dirinya sendiri. Itu satu-satunya yang penting saat ini, katanya, membalas kata-katanya sendiri. Sesuatu bergeser dalam ekspresinya. Bukan senyuman,
Tetapi bayangan senyuman di sana dan hilang sebelum dia bisa yakin telah melihatnya. Dia berbalik ke pintu dan menyebut sebuah nama. Semenit kemudian sebuah laptop bersegel ada di meja di depannya. Dia duduk dan mulai bekerja. Pria itu tidak pergi. Dia kembali ke dokumennya sendiri dan bekerja dalam diam di ujung lain meja, dan Rania sangat sadar, secara tidak nyaman, akan kehadirannya sepanjang waktu. Cara dia membalik halaman. Cara dia sesekali menghela napas perlahan melalui hidungnya ketika sesuatu dalam dokumen tidak menyenangkannya. Cara ruangan terasa berbeda dengannya di dalamnya, bukan lebih kecil, hanya lebih terkonsentrasi seolah-olah udara memiliki lebih banyak bobot. Dia fokus pada layarnya. 2 jam kemudian dia bersandar. Kevin Suryadharma, katanya. Byung-Soo mendongak. Dia penasihat paling terpercaya Jae-won, katanya. Dia sudah bersamanya selama 11 tahun. Dia punya akses ke setiap sistem di gedung itu termasuk milikku. Dia memutar laptop ke arahnya. Transfer ini terjadi selama 4 hari saat aku bepergian dengan Jae-won ke Bali. Kredensialku digunakan tetapi alamat IP asal transaksi menempatkannya di dalam kantor Jakarta. Aku tidak berada di Jakarta. Byung-Soo melihat layar. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, tetapi Rania melihat matanya bergerak melintasi data dengan perhatian terfokus dari seseorang yang mengerti persis apa yang sedang dilihatnya. Kau bisa membuktikan ini, katanya. Dengan akses yang tepat ya, katanya. Aku butuh log server asli dari gedung itu. Catatan permukaan dibersihkan, tetapi log server pada level itu diarsipkan secara terpisah. Jika 4 hari itu menunjukkan kredensialku digunakan dari terminal yang tidak pernah kududuki. Dia berhenti, itu akan membongkar segalanya. Byung-Soo terdiam sejenak, kemudian dia menutup laptop perlahan dan menatapnya dengan caranya yang khas, langsung, tidak tergesa-gesa, seolah dia punya semua waktu di dunia, dan telah memutuskan untuk menghabiskan sebagian untuknya secara khusus. Kenapa kau memberitahuku ini, katanya. Kau tidak mempercayaiku. Tidak, dia setuju. Tapi, kau sudah memberitahuku bahwa kau tahu itu adalah jebakan, yang berarti kau punya alasan sendiri untuk menginginkan informasi ini. Dan saat ini alasanmu dan kelangsungan hidupku menunjuk ke arah yang sama. Dia menahan tatapannya. Jadi, bisakah kau mendapatkan log server itu untukku atau tidak? Keheningan membentang di antara mereka. Di luar di halaman di bawah, seekor burung bergerak melewati cabang-cabang pohon yang gundul dan menghilang. Aku bisa mendapatkannya, katanya. Berapa lama? 2 hari? Mungkin 3. Dia mengangguk dan meraih laptop untuk menutupnya. Tangannya turun ke meja di dekat tangannya, tidak menyentuh, hanya dekat. Dan dia mendongak dan mendapatinya menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia baca sepenuhnya. Itu bukan perhitungan, itu bukan strategi. Itu sesuatu yang lebih tenang dari keduanya dan jauh lebih meresahkan. Sekadar informasi, katanya pelan. Aku sudah percaya padamu sebelum kau menunjukkan datanya. Rania menatapnya lama. Kenapa? Katanya. Karena wanita yang bersalah tidak melompat, katanya singkat. Dia bernegosiasi. Dia menahan tatapannya selama 1 napas terlalu lama. Lalu dia yang pertama membuang muka dan membenci dirinya sendiri karenanya. Bawakan aku lognya, katanya. Dia percaya padanya bahkan sebelum Rania bisa membuktikannya. Dan Rania yang pertama membuang muka. Anda sudah tahu apa artinya itu. Tulis komentar. Apakah Anda sudah menjadi tim Byung-Soo? Tekan tombol suka jika cerita ini membuat Anda merasakan sesuatu. Log server tiba pada hari kedua. Byung-Soo meletakkan sebuah drive bersegel di atas meja di depan Rania tanpa upacara, tanpa penjelasan, tanpa menanyakan bagaimana tidurnya atau apakah bahunya sudah membaik. Semua hal yang ia perhatikan sengaja tidak ditanyakan oleh pria itu karena entah bagaimana dia telah mengerti dalam waktu 4 hari bahwa Rania lebih merespons tindakan daripada kelembutan. Dia menyambungkan drive itu. Pria itu duduk di seberangnya dan menunggu. Butuh 40 menit baginya untuk melewati lapisan enkripsi dan masuk ke log arsip. 40 menit keheningan total di ruangan itu, kecuali suara jari-jarinya di keyboard, dan sesekali pergeseran tenang Byung-Soo membalik halaman dari apapun yang sedang ia baca. Dia sadar akan kehadirannya sepanjang waktu, dengan cara dia sekarang selalu sadar akan kehadirannya, frekuensi rendah yang konstan di tepi perhatiannya yang sudah berhenti ia pura-pura tidak ada, lalu dia menemukannya. Dia berhenti mengetik. Kemarilah, katanya pelan. Pria itu sudah di sampingnya dalam hitungan detik. Dia menunjuk ke layar. 3 baris data. Kredensialnya, ID terminal yang menempatkan asalnya di dalam kantor Jakarta di lantai 3. Sebuah stempel waktu.
Selasa, pukul 14,47 sore. Hari Selasa yang sama ketika dia sedang duduk di ruang konferensi di Bali menyaksikan Jaewon menutup kesepakatan dengan sebuah perusahaan pelayaran sementara hujan deras mengguyur jendela. Itu terminal milik Kevin Suryadharma, katanya. Suaranya stabil. Tangannya tidak. Lantai 3, sayap timur. Itu kantornya. Dia menggunakan kredensialku dari terminalnya sendiri. Dia menghela napas perlahan. Dia bahkan tidak repot-repot menulis ulang. Dia begitu yakin Jaewon tidak akan pernah melihat lebih dari permukaan. Byung-su menatap layar untuk waktu yang lama. Dia benar, katanya. Kata-kata itu mendarat dengan tenang, tetapi terasa keras. Karena itu benar. Jaewon telah melihat bukti permukaan dan mempercayainya sepenuhnya. Bertahun-tahun loyalitas, bertahun-tahun kerja tanpa cacat. Bertahun-tahun Rania melindungi kerajaan keuangannya dengan lebih hati-hati daripada kebanyakan orang merawat hidup mereka sendiri. Dan satu foto, rekayasa, serta serangkaian transfer palsu sudah cukup untuk mengirim Bima Perkasa ke lantainya. Dia merasakan kesedihan dari hal itu bergerak melaluinya seperti sesuatu yang fisik. Dia bahkan tidak bertanya padaku, katanya. Dia tidak bermaksud mengatakannya dengan keras. Itu keluar begitu saja, rendah dan tanpa penjagaan. Dan dia merasakan Byung-su menjadi sangat diam di sampingnya. Tidak, katanya. Selama bertahun-tahun, katanya, aku tahu hal-hal tentang operasinya yang bisa menghancurkannya 3 kali lipat. Aku tidak pernah membocorkan sepatah kata pun kepada siapapun. Dan dia mengirim penegaknya tanpa. Dia berhenti. Menekan bibirnya. Tanpa satu pun percakapan. Keheningan yang mengikuti berbeda dari keheningan mereka yang biasa, lebih lembut di tepinya. Dia merasakan pria itu menatapnya, dan kali ini dia tidak membuang muka. Apa untungnya bagi Kevin Suryadharma dari semua ini? Katanya. Menarik dirinya kembali ke pijakan yang kokoh. Kenapa menjebakku secara spesifik? Karena kau satu-satunya orang di gedung itu yang lebih dipercaya Jaewon daripada dia, kata Byung-su. Kau punya akses yang tidak dia miliki, pengaruh yang tidak bisa ia tiru. Dan Jaewon mulai menyalurkan keputusan melalui dirimu yang dulu melalui Kevin. Dia berhenti. Pria seperti Kevin Suryadharma tidak berbagi kedekatan dengan kekuasaan. Mereka menyingkirkan persaingan. Rania mencerna itu. Kau tahu tentang Kevin. Aku curiga, katanya. Aku sudah mengamati lingkaran dalam Jaewon selama berbulan-bulan. Kevin telah melakukan gerakan diam-diam, kecil, hati-hati. Jenis yang butuh bertahun-tahun untuk dilihat jika kau tidak mencarinya. Dia menatapnya. Kau mencarinya dari dalam, aku mencari dari luar. Kita sampai pada jawaban yang sama. Dari arah yang berlawanan, katanya. Dari arah yang berlawanan, dia setuju. Sesuatu terjadi di antara mereka pada saat itu. Bukan romansa. Belum. Tetapi pengakuan, listrik khusus dari 2 orang yang menemukan bahwa pikiran mereka bekerja pada frekuensi yang sama. Dia merasakannya, dan dia tahu pria itu juga merasakannya, dan tak satu pun dari mereka menamainya, karena menamainya akan membuatnya nyata, dan hal-hal nyata di dunia mereka memiliki konsekuensi. Ponselnya, yang bersih yang diberikan Byung-su pada hari kedua, bergetar di atas meja. Dia melihatnya. Satu pesan dari nomor yang tidak ia kenali. 3 kata, dia tahu segalanya. Dia memutar telepon ke arah Byung-su. Pria itu membacanya. Rahangnya mengeras nyaris tak terlihat. Jaewon, katanya, seseorang memberitahunya. Atau dia tahu sendiri, kata Byung-su. Dia sudah bergerak, menyeberangi ruangan, membuka pintu dan berbicara dalam bahasa Korea yang cepat dan pelan kepada pria di luar. Dia kembali. Orang-orangku di perimeter baru saja menandai sebuah kendaraan. Hitam. Tanpa plat, berhenti 2 blok ke arah timur. Dia menemukanku, katanya. Itu bukan pertanyaan. Dia menemukanmu, Byung-su membenarkan. Dia menatapnya langsung. Dia tidak mengirim anak buah kali ini. Bagaimana kau tahu? Karena kendaraan itu sudah ada di sana selama 2 jam dan tidak ada yang bergerak, katanya. Itu bukan tim ekstraksi. Itu satu orang yang duduk dengan sesuatu yang berat di hati nuraninya, mencoba memutuskan apakah akan mengetuk pintu atau tidak. Rania berdiri sangat perlahan. Bahunya sakit, pergelangan kakinya sakit. Segalanya terasa sakit. Dia ingin bicara, katanya. Ya, dan apa yang kau inginkan, katanya. Dia menatapnya dengan mantap. Dia di luar, dia tahu aku di sini. Ini mengubah posisimu secara signifikan. Jadi, apa yang kau inginkan, Byung-su?
Dia menatapnya lama dengan tatapan yang tak terbaca. Aku ingin kau memutuskan apa yang kau inginkan terlebih dahulu, katanya. Sebelum dia masuk melalui pintu itu. Mengapa itu penting bagimu? Matanya menahan matanya. Karena itu penting, katanya singkat. Dan entah bagaimana itu adalah hal paling menakutkan yang pernah ia katakan padanya. Jaewon ada di luar. Byung-su baru saja menunjukkan kartunya tanpa menunjukkannya. Dan Rania berdiri di tengah-tengah itu semua dengan semua kekuatan dan tidak tahu harus berbuat apa. Inilah momen yang telah dibangun selama ini. Tulis komentar sekarang juga. Menurutmu apa yang harus dia lakukan? Sukai video ini jika jantungmu berdebar kencang. Letnan Byung-su muncul di ambang pintu dengan ekspresi khusus dari seorang pria yang menyampaikan berita yang dia tidak yakin bagaimana akan diterima. Ada kendaraan di luar, katanya. Hitam, tanpa plat, sudah di sana 2 jam. Jeda, itu Jaewon, bos. Dia datang sendiri. Ruangan menjadi sangat hening. Rania sedang duduk di meja, dengan tangan rata di permukaan, dan matanya tertuju pada dinding di seberang, dan dia tidak berkata apa-apa. Tapi Byung-su melihat sesuatu bergerak di wajahnya, bukan ketakutan, bukan kemarahan, sesuatu yang lebih rumit dari keduanya. Ekspresi spesifik dari seseorang yang telah mempersiapkan sebuah momen dan menemukan bahwa persiapan dan kenyataan tidak terasa sama. Byung-su meletakkan apa yang sedang ia baca. Tetap di sini, katanya pelan padanya. Dia turun sendirian. Dia tidak terburu-buru. Melintasi aula masuk tanpa tergesa-gesa. Merapikan jaketnya sekali. Dan membuka pintu depan sendiri. Bukan karena dia kekurangan orang untuk melakukannya, tetapi karena beberapa momen membutuhkan kehadiran sang pemimpin. Dia melangkah keluar ke udara malam yang dingin, dan berdiri di puncak 3 anak tangga yang menuju ke jalan dan memandang kendaraan hitam yang diam di tepi jalannya. Untuk sesaat, tidak terjadi apa-apa. Kemudian pintu terbuka dan Han Jaewon melangkah keluar. Mereka saling memandang melintasi tanah terbuka sepanjang 3 meter. 2 pria yang telah bertahun-tahun saling mengitari di ruang rapat, jalur belakang, dan jenis perang yang tidak pernah menjadi berita utama. Jaewon selalu tampil sempurna, setelan rapi, postur terkendali, tetapi matanya membawa sesuatu yang belum pernah Byung-su lihat sebelumnya dalam permusuhan mereka yang hati-hati selama bertahun-tahun. Penyesalan, Byung-su, kata Jaewon. Jaewon, balas Byung-su, dengan ramah, seolah-olah mereka bertemu di sebuah restoran. Hening sejenak. Aku perlu bicara dengannya, kata Jaewon. Kata-kata itu keluar dengan datar, tetapi ada harga yang harus dibayarnya. Byung-su bisa mendengar harga itu dalam sedikit ketegangan di sudut rahangnya. Han Jaewon bukanlah pria yang membutuhkan sesuatu dari orang lain. Dia jelas bukan pria yang mengumumkan kebutuhan itu dengan lantang saat berdiri di depan pintu rumah saingannya. Byung-su menatapnya lama tanpa tergesa-gesa, membiarkan keheningan bekerja. Dia bukan milikmu lagi untuk dijemput, katanya singkat. Jadi, apakah kau masuk melalui pintu ini adalah keputusannya? Jeda. Bukan keputusanku, dan jelas bukan keputusanmu. Sesuatu bergerak di balik mata Jaewon. Dia menahan tatapan Byung-su dan tidak berkata apa-apa, karena tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka berdua memahami geografi momen ini dengan sangat jelas. Jaewon berdiri di luar, Rania ada di dalam, dan pria yang mengendalikan pintu baru saja memberitahu orang paling berkuasa dalam kehidupan mantan akuntan Jaewon, bahwa izinnya adalah satu-satunya mata uang yang berarti di sini. Kalau begitu tanyakan padanya, kata Jaewon pelan. Kata-kata itu mendarat seperti sebuah konsesi di meja perundingan. Seperti seorang pria yang meletakkan sesuatu yang belum pernah ia letakkan sebelumnya. Byung-su menatapnya sekali lagi, lalu dia berbalik dan masuk kembali tanpa sepatah kata pun dan meninggalkan Han Jaewon berdiri di trotoar dalam kedinginan seperti seorang pria yang menunggu untuk diputuskan nasibnya. Dia kembali ke atas dan berdiri di ambang pintu. Rania mendongak. Dia di luar, kata Byung-su. Dia datang sendiri. Tidak ada anak buah, tidak ada kendaraan di belakangnya. Dia berhenti, dia meminta untuk masuk, jeda lain, disengaja dan bersih. Aku bilang padanya itu keputusanmu. Rania menatapnya. Keputusanku, katanya. Milikmu, dia membenarkan. Dia duduk dengan pikiran itu sejenak. Han Jaewon,
Pria yang namanya membuat para letnan menegakkan punggung mereka dan para rival menghitung ulang posisi mereka, sedang berdiri di luar dalam kedinginan menunggunya memutuskan apakah dia sepadan dengan waktunya. Seminggu yang lalu dia lari dari anak buahnya melalui koridor servis dengan jantung berdebar kencang. Sekarang pria itu ada di trotoar dan Rania yang memegang kendali pintu. Dia berdiri perlahan. Biarkan dia masuk, katanya. Byung-su mengangguk sekali dan berbalik untuk menyampaikan instruksi. Kemudian dia kembali ke ruangan dan pindah ke sisi terjauh. Hadir tetapi terpisah, cukup dekat untuk menjadi sebuah fakta di ruangan itu. Cukup jauh untuk memberinya ruang untuk menguasainya. Dia berdiri di jendela dengan punggung lurus dan tangan diam dan menunggu. Langkah kaki di tangga terukur, akrab. Dia telah menghabiskan 4 tahun mempelajari ritme langkah itu, dan sekarang dia mendengarkannya naik ke arahnya dan tidak merasakan apapun yang belum ia putuskan untuk rasakan. Pintu terbuka, Jaewon masuk dan berhenti ketika melihatnya. Dia mengamati ruangan itu, mengamati Byung-su di dinding terjauh, mengamati meja di antara mereka, mengamati Rania berdiri di jendela seperti seorang wanita yang sudah memutuskan bagaimana percakapan ini akan berjalan, dan sesuatu dalam posturnya bergeser hampir tak terlihat. Sebagian kecil dari kontrol yang selalu ia bawa terlepas. Dia memegang sebuah map tertutup. Dia menyeberang ke meja dan meletakkannya tanpa bicara. Rania melihat map itu lalu kembali menatapnya. Log server, katanya. Arsip asli. Lantai 3 sayap timur, terminal Kevin Suryadharma. Suaranya datar, tetapi ada harga yang harus ia bayar yang bisa didengar Rania di antara kata-katanya. Aku mengambilnya sendiri. 3 malam yang lalu, sendirian. Rania tidak berkata apa-apa, transfer. Foto, stempel waktu, dia berhenti. Semuanya berasal dari dalam gedungku sendiri. Dari seorang pria yang kupercayai selama 11 tahun, dia menatapnya langsung dan tidak berpaling. Kevin Suryadharma telah diurus. Ruangan itu sangat sunyi. Aku ingin kau kembali, katanya. Posisi yang sama, akses penuh dipulihkan. Syaratmu ke depannya. Dia berhenti. Kau punya janjiku. Hentikan, katanya. Pria itu berhenti. Dia menatapnya lama. 4 tahun loyalitas bergerak melaluinya seperti arus lambat dan menetap di suatu tempat yang final. Seharusnya kau bertanya padaku, katanya pelan. Ya, katanya. Seharusnya aku bertanya. Selama bertahun-tahun, katanya. Dan kau melihat sebuah foto dan mengirim Bima Perkasa ke lantaku tanpa satupun percakapan. Tanpa satupun panggilan telepon. Tanpa menatap mataku dan bertanya padaku apakah itu benar. Suaranya tidak bergetar. Itu berarti kau tidak pernah mempercayaiku. Kau mempercayai kegunaanku. Itu bukan hal yang sama. Jaewon tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kau ingin aku kembali? Katanya. Tapi lain kali seseorang meletakkan sesuatu yang meyakinkan di mejamu dengan namaku di atasnya. Apa yang akan kau lakukan? Keheningan membentang cukup lama untuk menjawab pertanyaan itu untuknya. Sudah kuduga, katanya lembut. Kau ragu-ragu. Dan keraguan itu adalah jawabanku. Rania. Aku tidak marah, katanya. Dan bagian yang paling menghancurkan adalah dia benar-benar bersungguh-sungguh. Aku mengerti persis siapa dirimu sekarang. Aku hanya tidak bisa untuk tidak mengetahuinya. Jaewon berdiri di tengah ruang saingannya dan menatap wanita yang telah ia kecewakan dengan ekspresi seorang pria yang memahami harga penuh dari sesuatu yang tidak bisa ia balikkan. Dia mengambil map itu, meletakkannya kembali. Simpanlah, katanya. Kau pantas mendapatkannya. Dia pergi tanpa sepatah kata pun. Rania mendengarkan langkah kakinya menuruni tangga, mendengar pintu depan tertutup di belakangnya, berdiri dalam keheningan dan bernapas melaluinya sampai ketenangan itu menjadi sesuatu yang bisa ia bawa. Kemudian Byung-su melangkah maju. Dia meletakkan selembar kertas di atas meja. Rania melihatnya. Namanya di bagian atas, jabatan di bawahnya, persyaratan di bawahnya, kantornya sendiri, otonomi penuh, sebuah klausul yang mengharuskan setiap kekhawatiran tentang perilakunya harus disampaikan langsung kepadanya sebelum tindakan apapun diambil. Kau menulis ini sebelum dia datang, katanya. Ya, kata Byung-su. Kau begitu yakin aku tidak akan kembali. Aku begitu yakin kau pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kembali, katanya pelan. Entah kau menerima tawaranku atau tidak. Rania menatapnya. Cahaya kota masuk melalui jendela di belakangnya, dan dia berpikir. Bukan untuk pertama kalinya, bahwa pria ini telah melihatnya dengan jelas sejak saat pertama. Sebelum dia bisa berbicara, sebelum dia bisa membuktikan satu hal pun,
Dia telah melihatnya jatuh dan mengirim anak buahnya berlari. Ini tidak membuat kita menjadi apa-apa, katanya. Sudut mulutnya bergerak. Belum, katanya. Dia melihat kertas itu. Menatapnya. Menatap kota di luar yang telah mencoba menelannya bulat-bulat seminggu yang lalu dan gagal total. Dia mengambil kertas itu dan melipatnya sekali, dengan rapi, dan menyelipkannya ke dalam saku jaketnya tepat di sebelah drive itu. Akan kupikirkan, katanya. Dan cara dia mengatakannya, serta cara pria itu hampir tersenyum. Terasa seperti awal dari sesuatu yang belum mereka berdua miliki bahasanya. Rania Adeline telah selamat dari keraguan Han Jae-won. Dia telah selamat dari jatuh dari lantai 7. Dia telah selamat bangun di dunia orang asing tanpa pijakan, dan dia berjalan keluar dari ruangan ini dengan setiap bagian dari dirinya utuh. Kota itu masih di luar sana, masih berbahaya, masih penuh dengan pria yang akan meremehkannya saat melihatnya. Biarkan saja, dia membuatnya menunggu di luar dalam kedinginan sampai dia memutuskan pria itu sepadan dengan waktunya. Dan kemudian dia tetap berjalan pergi. Tulis komentar sekarang juga, apakah Rania membuat keputusan yang tepat? Itukah pembalikan kekuasaan paling memuaskan yang pernah Anda dengar? Rania Adeline tidak hanya selamat dari kejatuhan, tapi dia bangkit dengan kekuatan baru, memegang kendali atas takdirnya sendiri, di tengah-tengah dua kekuatan besar di Jakarta. Apa langkah selanjutnya yang akan dia ambil di dunia yang kejam ini? Dan bagaimana kisah antara dia dan Choi Byung-soo akan berlanjut? Bagikan video ini dengan seseorang yang perlu mendengar cerita tentang seorang wanita yang menolak untuk dihancurkan. Tekan tombol suka dan berlangganan Afro Soul Mafia Diaries. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.